Konnichiwa. Selamat datang di pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini, Sensei akan membahas materi keempat tentang Ryori ga dekimasu untuk kelas 10. Ryori ga dekimasu itu apa? Ga dekimasu merupakan pola kalimat untuk menyatakan kemampuan atau bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat atau bisa melakukan sesuatu menggunakan kata benda atau kata kerja. Dan ga dekimasu ini pastinya menggunakan partikel ga karena disebutkan ga dekimasu. Di sini ga ini adalah frasa atau sebagai objek dari kata kerja penegasan dekimasu yang artinya bisa loh, dapat loh melakukannya. Dan dekimasu juga bisa menyatakan yang bersifat keterampilan seperti bermacam-macam aktivitas. Berolahraga, bermain gitar, atau aktivitas lainnya yang kalian lakukan. Dan tidak lupa pastinya ga dekimasu akan menggunakan partikel ga. Di slide berikutnya ada contoh pola kalimat yang menyatakan sedikit bisa. Kalau tadi bisa, di sini sedikit bisa. Watashi wa kata benda atau kata kerja ga sugoshi dekimasu. Sugoshi diartikan sedikit. Sedikit bisa melakukan atau sedikit dapat melakukan. Ada 3 contoh yang Sensei sertakan dengan space untuk diletakkan kata sukoshi. Badminton ga sukoshi dekimasu. Bisa sedikit bermain badminton. Dansu ga sukoshi dekimasu. Bisa sedikit dansa. Terakhir, ryori ga sukoshi dekimasu. Bisa sedikit memasak. Next slide ada contoh kalian belajar berbicara dalam bahasa Jepang menyatakan bisa. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Saya bisa sedikit memasak. Ryori desu ka? Ii desu ne. Atau kalian bisa gunakan ryori desu ka? Sugoi desu ne. Nah, kalian mengenal ii desu ne atau sugoi desu ne, di mana kata-kata ini adalah kata-kata penghargaan atau bentuk kekaguman. Ii desu ne bisa atau ii desu ne baguslah. Sugoi desu ne keren. Bentuk kekaguman di mana kalian tuh merasa bisa masak. Keren banget. Hal yang bagus. Seperti itu bahasa Indonesianya. Kalau di lebih ke gaya spesialnya. Next slide ada kegunaannya lagi dengan contoh yang berbeda. Misalkan, watashi wa eigo wa nihongo, eigo wa Indonesia go de nan desu ka? Bahasa Inggris. Watashi wa eigo ga sukoshi dekimasu. Saya bisa sedikit bahasa Inggris. Eigo desu ka? Sugoi desu ne. Atau kalian bisa gunakan eigo desu ka? Ii desu ne. Nah, kalian bisa gunakan antara sugoi desu ne atau ii desu ne untuk menyatakan kekaguman kalian tentang apa yang orang lain bisa. Lalu di slide berikutnya ini ada di halaman 64 buku Nihongo Kira-kira yang buku paket kalian, itu kalian bisa buka bahwa di sini ada latihan tugas. Tugas atau
untuk kalian lebih memahami lagi dengan mengerjakan tugas ini. Misalkan, di sini ada yang pertama, watashi wa ryori ga dekimasu. Saya bisa memasak. Ii desu ne. Bagus, itu sesuatu yang bagus atau keren. Nah, di sini ada gambar orang yang tidak bisa memasak dengan pilihan A dan B. Konsep pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan 2 sama, namun dengan gambar yang berbeda. Yang satu tidak bisa memasak, yang satu pandai memasak. Sedangkan yang A, jawabannya merupakan kondo issho ni shimashou, bentuk ajakan untuk melakukan bersama-sama. Sedangkan yang B, kondo oshiete kudasai, bentuk ajakan meminta bantuan, tolong diajarkan. Nah, kira-kira nomor 1 itu jawabannya A atau B? Dan nomor 2 jawabannya A atau B? Benar! Watashi wa ryori ga dekimasu, di mana nomor 1 cocoknya dengan yang B. Karena dia tidak bisa memasak, maka dia meminta bantuan, tolong diajarkan. Kondo oshiete kudasai. Sedangkan nomor 2 menggunakan kata kondo issho ni shimashou, di mana dia sudah bisa masak dan dia ingin melakukan bersama-sama. Next slide, kalian belajar berbicara kembali. Watashi wa dansu ga sukoshi dekimasu. Saya bisa sedikit dansa. Nah, kalian bisa gunakan antara kedua belah pihak yang mana menurut kalian enak untuk kalian balas. Pernyataan watashi wa dansu ga sukoshi dekimasu ada sugoi desu ne, kondo oshiete kudasai. Apabila kalian tidak bisa dansa, maka kalian minta diajarkan untuk berdansa. Sedangkan ii desu ne, kondo issho ni shimashou, yang artinya sebuah ajakan untuk berdansa bersama-sama. Ii desu yo, baiklah. Next slide, selain ada kata atau selain ada materi tentang bisa atau dapat melakukan, di sini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu tentang koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Koko di sini, kyoshitsu ruang kelas. Di sini ruang kelas. Nomor 1 ada kyoshitsu ruang kelas. Nomor 2 ada toshoshitsu, ruang perpustakaan. Nomor 3, kotei atau lapangan. Nomor 4 ada roka, lorong. Kochoshitsu, ruang kepala sekolah. Kantin, kantin. Hokenshitsu, ruang kesehatan. Shokuinshitsu, ruang guru. Toire, toilet. Dan terakhir, jimushitsu, ruang tata usaha. Oke, di sini ada penegasan bentuk-bentuk. Kore sore are, kono sono ano. Nah, kore sore are sudah kita bahas. Sedangkan kita kali ini akan membahas tentang posisi atau tempat. Koko di sini, soko di situ, asoko di sana, doko di mana. Pernyataannya ada di bawah bahwa koko ini menunjukkan tempat pembicara berada. Di sini loh. Soko menunjukkan tempat lawan bicara berada. Di situ. Sedangkan asoko menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Sini, di situ, dan di sana. Selain itu, kalian juga akan mempelajari tentang lantai-lantai bangunan. Di mana lantai 1 itu ada ikai, double K, ikai. Lantai 2 ada nikai. Lantai 3 ada sanggai. Sedangkan lantai 4, 5 itu penyebutannya sama semua.
Di sini kenapa hanya ada lantai 1 dan lantai 2, lantai 3? Di sini hanya penyebutan dengan bentuk pengecualian, di mana kosakatanya itu berbeda-beda. Ada ikai, double K, ikai. Lantai 2 nikai, hanya 1 K. Sedangkan nomor 3 penyebutannya sanggai. Jadi ketiga lantai ini dispesialkan dengan penyebutan yang berbeda. Kite imashou. Hai. Selanjutnya ada kyousetsu wa. Kyousetsu wa totemo kirei desu. Kyousetsu wa totemo kirei desu. Nah, kyousetsu ruang kelas, totemo diartikan sangat. Kirei. Kirei itu bisa cantik, bisa indah, bisa bersih, bisa rapih. Tergantung apa yang menjadi topik ya. Kyousetsu wa totemo kirei desu. Ruang kelasnya sangat bersih, atau sangat indah, atau sangat cantik. Lalu di bawahnya ada sukoshi. Sedikit, kitanai desu. Berantakan, kotor, tidak rapi. Sukoshi kitanai desu. Oke, lalu terakhir kita masuk ke rangkuman materi pembelajaran 1 di mana kalian telah mampu menyatakan kemahiran diri. Apa yang bisa kalian lakukan? Ada watashi wa shirato ga dekimasu. Watashi wa origami ga sukoshi dekimasu. Bisa menyatakan kemahiran sedikit kemahiran ataupun mahir. Lalu yang ketiga, kalian bisa menyatakan penghargaan atau bentuk kekaguman terhadap pernyataan lawan bicara yang mampu melakukan aktivitas tersebut. Hi desu ne, sugoi desu ne. Ketiga, kalian bisa menyatakan diajarkan tentang kemahiran yang dimiliki. Tolong ajarkan. Sedangkan lalu kalian dapat mengajak untuk melakukan bersama-sama. Kondo issho ni shimashou. Dan rangkuman materi pembelajaran kedua itu tentang kalian dapat memandu tamu di sekolah. Misalkan ada tamu atau teman-teman dari Jepang, kalian bisa memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah kalian. Contohnya ada koko wa kuchousetsu desu. Di sini ruang kepala sekolah. Koko wa nan desu ka? Ini apa? Ruangan apa? Koko wa shokuinshitsu desu. Di sini ruang guru. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan tempat yang ditanyakan. 10年生の教室は3階です. Di mana kalian bisa menyatakan lantai, keberadaan lantai, ruangan yang ada di lantai. Lalu, kantin wa doko desu ka? Dan kantin wa koko desu. Ketiga, saat melaporkan kebersihan ruangan di sekolah, setelah survei, kalian bisa menyatakan bahwa ruangan ini bersih dan ruangan ini tidak bersih. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Jepang. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Hai, minasan, mata laishu. Arigatou gozaimasu.